Halo sahabat YJK, kita ketemu lagi di kesempatan hari ini dalam talk show bersama Yayasan Jangkar Kehidupan atau YJK Lutheran Hour Ministry Indonesia atau LHMI. Hari ini kita akan bicara soal pergumulan, masih dalam seri pergumulan, yaitu bagaimana menghadapi pergumulan suatu penyakit ya. Pastinya kali ini kita akan bersama narasumber kita ya, seorang cancer survivor ya. Bagaimana kita hidup berdamai dengan kanker. Nah, buat teman-teman yang juga ingin berinteraksi, silakan saja ya. Untuk yang teman-teman yang melihat di Facebook, Instagram dan YouTube bisa memberikan komentar atau juga pertanyaan ya. Sahabat YJK, penyakit adalah salah satu persoalan yang kerap dikhawatirkan oleh manusia. Terlebih di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang sampai sekarang kita masih rasakan dampaknya. Dan dalam beberapa kasus, penyakit bahkan dapat membuat orang menjadi putus asa. Ya. Penyakit juga terkadang mempengaruhi iman kita. Penyakit yang dari ke hari semakin parah membuat kita seakan kehilangan harapan. Bisa jadi kita justru menyerah dan pasrah pada penyakit tersebut daripada bersemangat untuk sembuh atau berkarya. Nah, hari ini saya bersama narasumber seorang cancer survivor dan juga director dari YJK atau Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Hour Ministry Indonesia, yaitu Ibu Bella Ayu Pertiwi. Apa kabar Bu Bella? Baik Pak Kris, selamat sore. Nah, sekarang kita ketemu lagi ya. Iya Pak. Kali ini kita bicara soal bagaimana hidup berdamai dengan cancer. Iya Pak, betul Pak. Kalau boleh kami tahu sebagai survivor cancer, bagaimana Ibu menjalani kegiatan setiap harinya? Saat ini kegiatan saya normal Pak, tetapi yang perlu diwaspadai sebagai survival cancer, kita mempunyai pola hidup sehat. Ya. Sebaiknya pola hidup sehat yang harus kita lakukan, di mana apabila memungkinkan dari diet nutrisi kita itu kita perhatikan, mulai dari makan makanan, minum-minuman yang tidak mengandung pengawet ya, tidak mengandung soda, lalu lebih baik buah-buahan, sayur-sayuran dan tidak mengandung darah ya, itu lalu tidak juga makan yang di barbecue atau di bakar ya, lalu kemudian olahraga teratur, tidur teratur ya, dan menghindari stres, karena itu yang paling utama adalah stres. Cancer itu pemicu yang paling berat adalah stres. Oleh karena itu ketika orang pernah atau mengalami penyakit cancer, diharapkan tidak terlalu stres menghadapi banyaknya pergumulan ya, karena ketika cancer itu ditambahkan dengan bumbu stres, dia akan semakin berat dan semakin tinggi, dan akhirnya semakin tinggi semakin besar stadiumnya ya. Jadi stres itu pemicu yang paling berat buat cancer. Dan ketika kita menghadapi cancer, kita harus semakin tenang ya, jadi tidak panik, tidak stres ya, mulai melihat bahwasanya setiap hal itu Tuhan ada di dalam. Tuhan tidak meninggalkan, perbuatan baiknya dalam kehidupan kita. Kalau mau tahu ini bisa bercerita sedikit tentang penyakit kanker yang dialami sendiri. Apakah sekarang ini sudah dinyatakan bersih atau? Iya, saya terkena kanker itu tahun 2005 ya, 2005. Lalu remisi biasanya 5 tahun ya, 2009. Lalu kemudian kembali lagi 5 tahun setelah 2005 ya, berarti itu 10 tahun
2010 ya Pak, 2010, kemudian 2013 diremisi lagi ya. Jadi kemudian 5 tahun lagi gitu, ya. Jadi setiap manusia itu sebenarnya punya kanker Pak. Ya, cuma hanya tinggi atau besarnya kanker itu ditentukan dari gaya hidup kita, dari lifestyle kita, dari pola hidup kita, dari makanan kita, ya, dari tingkat stres kita, ya. Jadi itu akhirnya memicu, jadinya akhirnya memicu kanker itu makin bertambah dan makin bertumbuh, gitu. Baik, jadi dari tahun 2004 ya Bu ya? 2004 ya. Jadi ketika saya remisi kanker 2009, saya kebetulan kena kanker di Amerika. Ya. Jadi saya pulang ke Indonesia, lalu di Indonesia itu sebenarnya suami saya tuh khawatir karena pengobatan di Indonesia itu seperti apa gitu ya. Jadi ketika sampai di Indonesia kita melakukan biasanya di Indonesia kita periksa lagi ulang ya, jadi mamogram ya biasanya kalau untuk wanita ya. Lalu kita mengadakan bone scan. Bone scan itu kita periksa seluruh tulang-tulang. Biasanya kanker itu ketika sudah masuk ke bagian tertentu dari tubuh ya, dia juga akan masuk ke sel-sel yang paling kecil. Jadi akan diperiksa lagi apakah kena ke tulang-tulang ya. Dari tulang-tulang itu biasanya ada benih kanker lagi ya. Jadi setiap tahun saya setelah 2009 itu saya melakukan bone scan ya, dan waktu itu hanya ada di Rumah Sakit Pertamina di Indonesia ya. Jadi ya dilakukan bone scan seluruhnya tubuh, dilihat apakah ada kankernya. Setelah itu sudah gitu. Jadi di samping perspektifnya kanker apa, waktu itu saya breast cancer. Setelah breast cancer diperiksa nggak ada, lalu diperiksa ke tempat yang lain. Kadang-kadang kanker itu di tempat yang tertentu, tetapi sudah tidak ada, tetapi ke tempat yang lain, gitu loh. Jadi misalnya, second opinion ya? Ya, jadi diperiksa seluruh tubuh. Ya, jadi kalau misalnya ada colon cancer, ada kanker di leher, di otak, ya. Rumah sakit tersebut? Enggak Pak. Jadi kita diperiksa dulu kanker yang pernah kita terkena kanker itu. Nah setelah di situ bebas, nggak ada, kita sudah remisi waktu itu 5 tahun, 10 tahun. Nah lalu dia periksa lagi bagian-bagian tubuh yang lain. Ya, mungkin dia berjalan atau ada kanker-kanker di bagian tubuh yang lain menyebar, atau bukan menyebar, artinya bisa terkena kembali ketika hidup kita tidak lagi sehat, lifestyle kita tidak baik, pola makan tidak baik, nutrisinya tidak baik, dan kemudian stres levelnya meningkat, itu akan makin tinggi level kankernya. Karena setiap manusia ada kankernya kan. Jadi bagaimana kita mengelolanya ya. Oleh karena itu saya harapkan juga dari pemirsa sekalian jangan sampai stres menyebabkan kita kanker. Iya. Ya Pak. Berarti berapa lama proses untuk penyembuhan itu Bu ya? Berarti kalau memang masih cuman diredam saja atau bagaimana? Atau sembuh sama sekali? Iya, dikatakan remisi itu artinya sembuh sama sekali ya, tetapi kita tetap berusaha untuk menjaga pola hidup yang sehat. Jadi ketika tahun 2005 itu pengobatannya biasanya kalau kita terkena kanker, maka dokter akan mengambil lump. Istilahnya kalau lump itu bagian yang terkena kanker ya, diangkat atau dioperasi. Ketika dokter mengotopsi itu bagian kanker, lalu dia memeriksa darahnya, dagingnya itu memang terindikasi levelnya kanker, lalu dia mengukur stage-nya berapa, ukurannya berapa kankernya. Jadi dia bisa mengindikasikan stage 1, stage 2, stage 3 level kankernya. Lalu kemudian pengobatannya seperti apa. Nah ketika sudah masuk ke pengobatannya, biasanya diambil dulu lumpnya atau kankernya, lalu dibuang. Lalu setelah kita diambil kankernya, kita akan diobati dengan cara kemoterapi. Ya, kemoterapi itu berupa infus ya. Jadi kita kayak diinfus, dikasih certain level atau beberapa obat ya yang diinfus setiap seminggu berapa hari. Tapi sebelum kita diinfus, kita akan diperiksa dulu kadar darah kita, semuanya diperiksa.
Lalu setelah itu kemoterapi kita biasanya akan melakukan radiation therapy. Ya, radiation therapy setelah kemoterapi berapa kali selesai radiation therapy, lalu kemudian yang terakhir saya melakukan hormonal terapi gitu dengan obat. Dan itu semua udah dilalui gitu ya? Sudah Kemoterapi segala macam. kemoterapi dilakukan di Amerika, radiation therapy juga di sana, dan kemudian hormonal terapi sebagian di Amerika, sebagian di Indonesia dengan obat. Di samping pengobatan dari dokter, kami juga waktu itu minum obat-obat dari herbal. Ya, jadi kebetulan dari Indonesia, kemudian dari Indonesia apa namanya? Kemudian dari Indonesia mau apa namanya mendukung saya dengan memberikan obat-obat tradisional ya berupa pil atau jamu ya yang bisa memberikan semangat saya untuk makan, karena ketika hormonal terapi atau kemoterapi membuat nafsu makan kita berkurang ya, terus badan kita lemah ya, tapi kita support, jadi kayak multivitamin gitu loh. Jadi dengan jamu dan obat-obatan itu kita makin kuat, lalu kemudian kita lakukan pengobatan kemoterapi dari dokter, dari rumah sakit, jadi kita bisa levelnya seimbang gitu. Oke, jadi combine antara herbal dan kimia ya? Iya, ya antara herbal kimia. Iya, dan memang herbal kita memang luar Indonesia biasa. kaya, luar biasa ya. Jadi itu ada ibu Haning atau apa dari Indonesia, kebetulan ibu saya baca di majalah Kartini atau dari mana. Jadi dia membuat satu pil untuk penyakit kanker ya, dan kemudian dia juga membuat yang sudah dikeringkan lalu direbus, lalu dia bilang ini bagus manfaatnya untuk penyakit kanker atau cervical cancer. Lalu ibu saya datang ke Amerika membawa semua itu. Jadi ketika saya bawa, saya bilang saya nggak mau minum ini kalau tidak konsultasi dengan dokter saya. Jadi saya bawa ke dokter di Amerika ya, dokter itu melihat what is this herbal ya, dokter itu periksa herbal dan sebagainya. Okay, you can drink it ya. Jadi antara dokter obat juga, dia kasih dokter obat juga dari dokter, saya juga minum herbal. Jadi combine. Iya Pak, puji Tuhan. Dan ada juga ya, sempat saya dengar cerita bahwa yang mengalami atau menjalani kemoterapi ini sakitnya luar biasa ya? Iya Pak, benar. Ketika saya mulai menjalani kemoterapi itu, maka segala macam aspek tubuh itu akan terlihat ya. Jadi waktu saat itu saya rambut rontok ya. Jadi ketika saya rontok satu-satu gitu, lalu saya pergi ke hair salon ya di Amerika. Jadi hair salon itu saya suruh potong pendek gitu karena rambut saya rontok terus. Akhirnya saya bilang udah botakin aja karena saya ngeliat jatuh gitu. Jadi sambil motong rambut saya dia nangis. Jadi hair salonnya yang nangis gitu ya, sedih gitu ngeliatin saya bilang it's okay, I'm okay gitu loh. Jadi kadang-kadang support gitu tapi membuat saya jadi down ya. Jadi hair salonnya itu yang membuat sedih gitu ya. Lalu kemudian ada keluarga di sekeliling kita yang ada, mereka juga kecewa gitu ya, sedih lihat rambut saya yang lebat tiba-tiba harus hilang semua dan botak ya, dan itu membuat mereka juga sedih ya. Jadi itu efek dari kemoterapi. Tapi ibu begitu kuat sekali pada waktu itu ya, padahal sebagai seorang wanita rambut adalah mahkota wanita. Jadi ketika itu sebelum kita menjalani kemoterapi di Amerika itu luar biasa Pak. Jadi kita ada namanya kayak training untuk para penderita kanker. Jadi how you gonna behave yourself against cancer. Jadi ketika saat itu saya kena kanker, kita masuk ke satu organisasi yang mensupport penyakit kita. Ya, cancer survival itu namanya breast cancer apa gitu ya.
Lalu mereka heart breast cancer. Lalu mereka memberikan saya satu cara bagaimana menghadapi cancer. Ya, ketika kita kemoterapi diberikan beberapa training membuat kita lebih sehat, membuat kita lebih energik. Yang kedua, kita diajar makeup ketika cancer, dikasih makeup yang banyak, dikasih hair wig ya, hair wig untuk rambut kita ya. Jadi ada banyak support ya, untuk supaya kita punya percaya diri itu tidak hilang ya. Jadi percaya dirinya tetap ada dan mental kita nggak down ya, mental kita tidak turun. Jadi di Amerika itu sedemikian mensupport karena banyak orang meninggal karena breast cancer. Jadi didukung dari pemerintah. Jadi dari segala macam aspek. Bahkan yang paling utama, ketika saya mengikuti kemoterapi atau saya mengikuti training tersebut, saya mempunyai bayi pada saat itu nggak ada yang take. Jadi pemerintah memberikan dana untuk saya meng-hire orang men-take care baby tersebut. Jadi itu luar biasa deh saat itu. Silakan Pak. Baik, dan ya itu satu hal yang menguatkan ibu ya pada waktu itu ya. Iya. Dan teman-teman organisasi tersebut juga ya. Iya. Jadi teman-teman gereja juga menguatkan ya, mereka banyak mengunjungi dan mendukung di dalam doa di samping keluarga ya. Dan yang kedua positive thinking ya. Ketika kita mengalami cancer itu bukan berarti akhir dari segala-galanya. Karena saya melihat banyak masyarakat Indonesia, saya kebetulan kenal juga, ada teman saya juga, dia mengidap penyakit cancer dan dia merasa malu ya dengan cancer tersebut, lalu dia tidak mau diobati, lalu dia survive, akhirnya dia meninggal ya. Jadi di situ dia merasa bahwasanya cancer itu adalah akhir segala-galanya dan merupakan suatu momok yang membuat dia itu rendah diri atau malu ya, karena dianggap tidak layak ya. Jadi banyak hal yang merendahkan dirinya dan akhirnya dia tidak mau menerima pengobatan apa-apa. Padahal kanker itu adalah penyakit yang masih bisa diobati ketika tidak masuk ke dalam state yang masuk ke dalam malignant. Maksud saya begini, kalau misalnya dokter memeriksa atau mengotopsi kita ya, apakah level kanker kita itu tidak tinggi, tidak spread, tidak melebar kemana-mana, maka dokter bilang itu pasti akan bisa diobati ya, dengan kemo, dengan radiation, dengan hormonal gitu ya. Jadi kita banyak juga pasien-pasien kanker yang mereka sudah menerima beberapa pengobatan tersebut, akhirnya mereka tidak berhasil juga karena apa? Kepercayaan dirinya tidak ada. Mereka rendah diri, mereka tidak mau bergabung dengan orang ya, tidak mempunyai hati yang ceria, tidak mau menerima, tidak tulus menerima, akhirnya dirundung kesedihan. Nah, ketika kita dirundung kesedihan atau stres, itu kanker itu makin bertumbuh ya. Jadi makanya ketika kita ada anggota keluarga kita, sanak saudara kita yang punya penyakit kanker, satu hal yang harus kita lakukan, kita dukung, memberikan mereka keceriaan, kesukacitaan, gembira ya, karena firman Tuhan sendiri katakan apa? Hati yang gembira adalah obat ya. Jadi itu yang paling utama. Kalau pasien-pasien penderita kanker itu merasa tidak nyaman dengan penyakitnya, bebannya berat ya, maka kita sebagai anggota keluarga yang harus kita lakukan membuat mereka cheer up atau ceria ya, dengan segala macam motivasi hidup ya, dengan meringankan beban mereka. Kalau istri atau ibu atau sanak saudara kita menderita kanker, itu yang harus kita lakukan, membuat hatinya gembira ya, memberikan satu positive thinking ya, bahwasanya itu bukanlah akhir segala-galanya. Dan pada waktu itu sempat masuk dalam status atau tingkat berapa? Saya levelnya 2 ke 3 Pak, stadium 2 ke 3. Stadium 2 ke 3 ya. Nah, pada saat divonis menderita kanker pada waktu itu, tentunya apakah sempat kontemplasi atau merenung pada diri sendiri?
mengapa hal itu terjadi. Iya. Itu sempat ini. Iya, itu bagian dari hidup saya yang pada awalnya ketika saya menerima berita itu ya, karena dokter di sana itu teliti ya Pak, paling teliti ya. Ketika mereka mengevaluasi ya dari mengambil daging itu, dia periksa di laboratorium apakah ini kanker atau tidak, itu mereka teliti dan benar-benar luar biasa ekstra hati-hati. Dan ketika akan memberitahu kepada pasien ini benar-benar positif kanker, itu mereka hal yang paling berat mereka lakukan ya, dan mereka akan manggil kita, either suaminya atau orang tuanya yang memberikan kekuatan ya. Jadi pada saat diberitahu kanker ya, kita menjadi nyaman ya, kita tidak putus asa, kita tidak sedih ya. Nah, ketika kontemplasi itu berlangsung, saat itu saya berpikir bahwasanya kita harus menerima yang tidak hanya yang baik saja dari Tuhan, apapun yang buruk itu kita juga harus menerima, dan kita mengucap syukur bahwasanya yang Tuhan memberikan itu selalu yang terbaik ya. Lalu saat itu juga ketika saya sedang menerima kanker, saya kebetulan saat itu sedang hamil 7 bulan Pak. Ya, jadi beban saya itu sebenarnya berat sekali ya. Jadi usianya sudah usia hamilnya sudah cukup. sebenarnya bukan 7 ya Pak, 5 bulan. Jadi pada saat itu ketahuan penderita kanker pada saat saya 5 bulan, dan dokter kandungan mensaja saya untuk melakukan melahirkan anak pada saat usia 7 bulan. Jadi bayinya prematur ya. Ya, jadi segera dilahirkan ya. Karena kenapa dokter bilang begitu? Setelah selesai melahirkan, saya harus segera dioperasi kanker. Jadi kalau nggak salah within 3 days ya, setelah 3 hari atau 1 minggu saya operasi melahirkan anak, lalu saya operasi lagi kanker. Jadi benar-benar saya bertubi-tubi ya. Jadi Tuhan Allah luar biasa. Itu yang saya sebutkan, memang luar biasa ya. Jadi kita bisa berbagi iman ya ini ya. Harus dari tahan yang kuat gitu. Iya, dimana kita harus diasah mentalnya ya, dengan segala macam tantangan hidup ya, dengan segala macam beban-beban ya. Dan hidup kita dipulihkan itu hanya bisa kita raih ketika kita benar-benar pasrah ya. Iman kita pasrah bahwasanya hidup ini bukan akhir dari segala-galanya ya. Baik. Dan berarti harus ada penerimaan diri sendiri ya. Betul, Pak. Ketika kita mengalami satu pergumulan atau satu penyakit, itu penerimaan diri sangat diperlukan ya. Iya betul Pak. Iya. Penerimaan diri. Jadi kita menerima bahwasanya Tuhan memberikan segala sesuatu dalam hidup kita itu adalah yang terbaik ya. Bukan hanya yang susah atau sakit, tetapi itu adalah yang terbaik yang kita aminkan setiap saat ya Pak. Iya. Baik, ini ada pertanyaan nih Bu ya dari luar. Apakah bedanya antara tumor jinak, ganas, dan kanker? Kalau sepengetahuan saya Pak, tumor jinak itu adalah seperti lem yang lam. Kalau mereka katakan lam itu kayak benjolan ya, seperti benjolan ya, yang ketika gumpalan ya. Jadi ketika dia dioperasi atau diberikan treatment obat, tidak ada efek-efeknya ya, tidak ada konsekuensi dari penyebaran, atau tidak ada konsekuensi dari pengobatan yang saya bilang tadi seperti kemoterapi, radiation terapi dan sebagainya, itu karena tumornya jinak. Nah, kalau tumor ganas itu bisa dikategorikan seperti kanker ya Pak. Ya, jadi itu udah levelnya itu udah Dapat bertumbuh ya? Iya, atau bertumbuh menyebar, ya? karena bisa menyebar dan bisa ada efek-efek yang berbahaya, beresiko kematian. Iya Pak. Kalau Cancer sendiri itu sudah stage-nya udah lebih tinggi daripada tumor ganas, tetapi masih bisa disembuhkan. Ketika pertama pasien itu punya percaya diri bahwasanya dia pasti bisa sembuh, ya. Pasien harus mempunyai komitmen bahwasanya dia bisa sembuh dan Tuhan memberikan kesembuhan itu. Yang kedua, pola hidupnya, gaya hidupnya, di mana dia tidak bisa
mengikuti diet atau nutrisi yang hanya dia sukai, tapi dia harus mengikuti pola-pola hidup sehat, nutrisi yang seimbang, ya, makanan yang teratur, olahraga dan sebagainya yang mensupport gaya hidup yang baik, ya, dan terutama mengurangi resiko stres, ya. Bu, punya pendapat nggak Bu kalau dibilang mengapa sih Tuhan memberikan ujian pergumulan sakit penyakit seperti itu? Gitu ya Pak ya. Kalau pendapat Ibu sendiri, bagaimana? Setiap manusia dibentuk untuk satu perbuatan yang baik, ya, untuk tujuan yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan, ya. Jadi saya percaya ketika ada ujian, ada pergumulan berat di dalam kehidupan seseorang, saya percaya itu adalah untuk tujuan baik yang akhirnya untuk orang tersebut, ya, untuk tujuan akhir yang baik untuk orang tersebut. Jadi pergumulan, penderitaan, kesusahan, sakit penyakit, ya, yang diterima oleh kita sebagai manusia itu adalah untuk tujuan baik yang Tuhan siapkan buat kita. Saya percaya itu. Jadi goal akhirnya itu Tuhan memberikan sesuatu yang baik buat kita. Ketika kita melewati cancer, ketika melewati pergumulan hidup, kita melihat bahwasanya tangan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Perbuatan baik Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu merangkul kita bersama-sama dengan kita. Dan akhirnya ketika kita bisa melewati itu, kita bisa bersaksi bahwasanya Tuhan itu luar biasa. Kasih sayangnya tidak pernah terbatas pada waktu, tempat, lingkungan, pada keadaan kita, ya. Dia adalah Allah yang heran, Allah yang luar biasa. Ya. Baik. Nah, sahabat YJK, Anda bisa berkomentar atau juga memberikan pertanyaan, silakan saja, ya, di sosial media kami, di Facebook, Instagram ataupun YouTube kami, silakan. Dan nanti juga kami akan coba menjawabnya. Dan buat teman-teman yang juga sedang mengalami pergumulan, yakinlah, ya, dan percaya, ya. Tadi sudah diingatkan Ibu Bella bahwa harus mempunyai kepercayaan diri dan penerimaan diri sendiri, Bu, ya. Iya, betul, Pak. Serta dukungan keluarga. Kalau Anda mengalami sakit penyakit, ini juga diperlukan bagi Anda bila anggota keluarga Anda yang sedang mengalami sakit penyakit, ya. Baik, dan Bu Bella, ini kita perlu informasikan juga bahwa YJK atau Yayasan Jangkar Kehidupan juga memiliki toko buku atau bookstore, ya, yaitu YJK Bookstore atau Book Cafe yang ada di Jalan Sunan Sedayu yang bisa Anda kunjungi. Banyak buku-buku seputar pergumulan hidup yang bisa sahabat YJK dapatkan, ya. Di antaranya banyak di sini. Saya bawa contoh, Ibu, ya. Iya, silakan, Pak. Ini ada Hidup yang Dipulihkan. Ini sangat menarik sekali. Apa kata Alkitab tentang trauma dan luka batin, ya. Dan juga ada Second Changes, ya. Reason to Live dari Pat Smith. Ini satu buku yang juga menarik untuk sahabat YJK dapatkan. Ya, ini ketika kita terkena penyakit parah, ya, biasanya kita akan merasa Tuhan apabila Engkau memberikan kesempatan yang kedua, ya. Karena penyakit yang berat itu membuat manusia mentalnya turun, ya, dan tidak merasa ada pengharapan lagi, ya, dan tidak bisa menerima keadaan, ya. Tapi ketika Tuhan memberikan kesempatan yang kedua untuk hidup, ya, reason to life, dia akan bangkit dan menjadi saksi bagi orang-orang sekeliling. Baik. Dan kemudian ada lagi buku yang menarik juga, Jangan Berhenti Berharap, ya. Itu ini juga pastor, ya, Pak? Ya, ini menarik juga ini, Bu, ya. Jalan bersama Tuhan. Dari Hana Kristanto yang bisa sahabat YJK dapatkan, ya. Itu berjalan bersama Tuhan melawan kanker. Ya, berjalan bersama Tuhan melawan kanker. Ini buku yang menarik, ya. Iya, Pak. Bisa Anda berikan juga untuk teman atau anggota keluarga, ya, untuk memberikan kekuatan. Iya. Silakan dapatkan saja di YJK Bookstore
Jalan Sunan Sedayu, Rawamangun, Jakarta Timur. Dan buku-buku ini juga bisa Anda dapatkan di Tokopedia, ya. Bisa melalui online, bisa melalui WA kami di WhatsApp Bookstore, yaitu di 0813 333 21636, ya. 0813 3332 1636, atau melalui telepon kantor kami di 0853, ini WA ya, 0853 1056 8008, ya, 0853 1056 8008, atau di 0821 2339 9178, atau di telepon fix kami di 021 296 88445, 296 88445. Kembali ke buku-buku yang bisa sahabat YJK dapatkan. Ini kalau bicara soal kesehatan juga, ini bagus juga, nutrisi dan diabetes. Ya, ini menarik nih Bu. Ya, karena penyakit diabetes sendiri seperti kita ketahui ini juga perlu penanganan yang serius juga. Betul, ya, Pak. dan juga gaya hidup yang sehat. Ya, ada satu buku mengenai kesaksian juga bagaimana menghadapi satu penyakit. Ini buku dari kesaksian Emily Lim, ya, yang menderita penyakit spasmodic dysphonia, ya, sampai dia tidak bisa berbicara dan kemana-mana harus membawa boneka untuk sebagai teman bicara beliau, dan akhirnya dia harus keluar dari pekerjaannya dan menjadi penulis buku, dan menjadi kesaksiannya banyak didengar orang, ya. Baik. Dan ada lagi buku-buku kesehatan yang menarik yang bisa sahabat YJK dapatkan di sini. Cerdas dan memilih dan menggunakan obat, ya. Ini buku panduan yang menarik juga ya, ya, untuk menjaga kesehatan, dan juga aneka ramuan jamu tradisional untuk kebugaran kesehatan. Tadi Bu Bella sempat bilang ada herbal-herbal juga yang membantu kesehatan Ibu Bella, ya. Ya, ketika saya kemo, jadi saya disupport sama herbal juga, Pak. Baik. Double. Baik, Bu Bella, kita lanjutkan lagi sambil menunggu pertanyaan dan juga komentar. Silakan saja langsung memberikan komentar dan pertanyaannya melalui sosial media kami di Facebook, Instagram ataupun YouTube kami, ya. Baik. Dan Bu Bella, kalau bicara kembali soal pengalaman Ibu, ya, pengalaman Ibu tadi, ada dukungan juga dari teman-teman keluarga, ya. Di antaranya untuk teman-teman gereja. Nah, bagaimana kalau menurut Ibu sendiri mengenai peranan gereja memperhatikan jemaatnya yang sedang sakit ini? Apakah apalagi Ibu di luar negeri pada waktu itu, pengalaman Ibu di sana sendiri bagaimana? Jadi ketika biasanya kalau ada orang yang terkena kanker, ya Pak, satu hal yang harus kita lakukan dan harus kita perhatikan, ya. Pada saat kita menjenguk orang atau penderita kanker, maka yang harus kita lakukan, kita hanya mendengar saja, Pak, ya. Jadi ada beberapa cancer survivor yang berat sekali untuk menceritakan apa penyakitnya, bagaimana dia terkena, apakah efeknya, bagaimana state level kansernya. Jadi dia merasa sangat terbeban. Nah, ketika saat dia terbeban, maka apa yang harus dia lakukan sebagai jemaat yang menjenguk atau mendukung pengobatan atau penyembuhan orang tersebut, yang harus kita lakukan, kita mendatangi orang tersebut, kita duduk mendengar apa yang menjadi keluh kesahnya. Apabila dia tidak menceritakan, maka apa yang harus kita lakukan? Kita hanya mendoakan saja, Pak. Iya. Jadi kebetulan saat itu saya ada di jemaat di gereja Indonesian Lutheran Church di Amerika, ya. Pada saat itu mereka mengetahui saya sudah harus melahirkan dan saya harus mengalami kemoterapi, maka dukungan jemaat dan untuk itu, jadi mereka mengirimkan
bantuan karena di sana tidak ada pembantu ya Pak. Jadi makanan berganti-gantian ya. Lalu ada yang menawarkan untuk daycare untuk anak bayi yang harus dirawat karena bayinya itu masih fresh born ya. Jadi baru lahir dan saya harus masuk ke rumah sakit lagi ya. Jadi itu kemudian ibu saya datang, jadi ibu saya bisa men-take care ya. Dan seperti itu juga sebagai pasangan ya, Pak Sutri, pasangan suami istri, apabila yang terkena adalah ibunya, maka suaminya harus mendukung juga ya. Jadi jangan menambahkan beban dengan beban-beban moral ya yang membuat istrinya menjadi stres ya. Jadi suaminya mendukung ya. Bahkan ketika saat saya di kemo, saya harus mengalami beberapa suntikan sebelum masuk ke kemo. Nah, ketika di Amerika itu suntikannya itu injectionnya itu dibawa pulang. Lalu suami saya yang menyuntik saya sebelum saya masuk ke proses kemo. Jadi kayak hal-hal seperti itu ya yang harus dilakukan pasangan kita untuk mensupport kita sehingga kita mempunyai spirit ya, mempunyai semangat hidup ya, mempunyai motivasi hidup bahwasanya Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita ya. Tuhan memberikan yang terbaik dan kanker itu bukan akhir segala-galanya. Ya, itu menjawab sekaligus pertanyaan dari siapa ini yang menanyakan bagaimana respon orang terdekat saat positif menderita kanker baik anak dan orang tua. Ya. Maksudnya gimana Pak? Ya, itu bagaimana respon orang terdekat saat Ibu Bella mendapat berita kanker ya. Jadi pada saat itu suami saya nggak percaya ya. Jadi kita mencoba untuk berkonsultasi lagi dengan dokter di Amerika ya. Tapi ketika kita sudah mendapat positif ya, ketika 2 kali kita ke dokter dan dokter mengatakan jawaban yang sama dan dia mengklaim yang sama, bahkan dia melakukan stage yang lebih tinggi di mana untuk pemeriksaan daging atau laboratorium yang lebih dalam dan dia mengemukakan stage-nya sekian, maka kita makin yakin bahwasanya memang itu ada di dalam tubuh kita. Nah, ketika itu juga yang harus kita lakukan, kita akan berbicara kepada anggota keluarga kita yang lain. Apabila kita punya anak, maka kita akan berbicara kepada anak. Apabila kita punya orang tua, kita akan bicara kepada orang tua kita. Nah, saat itu adalah hal yang berat. Tetapi kita harus belajar menerima bahwasanya kanker itu ada dan kita harus menerima dengan lapang hati, dengan tulus hati. Jadi kita harus mengatakannya atau anggota keluarga kita yang terdekat, misalnya kalau saya kebetulan dengan suami akan menceritakan kepada anak-anak, nak, mama kamu terkena kanker, kamu harus bisa menerima dan kamu harus bisa mendukung ya. Jadi ketika ada pengobatan, anak-anak membantu ya. Ketika ibunya lemah, tidak bisa melakukan aktivitas kegiatan di rumah ya, sebagai ibu rumah tangga, anak-anak mengerti ya, anak-anak membantu ya, suami pun membantu mengambil alih ya. Saya rasa hal-hal seperti itu yang patutnya dilakukan sebagai keluarga yang anggota keluarganya terkena kanker. Ini juga yang menanyakan bagaimana kanker itu penyakit turunan atau? Iya Pak, benar. Jadi ketika orang tua kita terkena kanker, itu biasanya cross-nya miring ya. Jadi misalnya ibu kita berarti either anak kita yang kena atau kita gitu. Lalu kalau nggak dari bapak ke anak perempuan atau dari ibu ke anak laki gitu, atau bisa juga ke anak perempuan juga, biasanya gitu. Tetapi keturunan juga kalau kita mempunyai pola hidup yang sehat itu bisa dihindari. Tapi kalau kita memang udah ada keturunan ya, sekarang ada banyak pola dari metode-metode dari kedokteran yang sudah ketahuan nih saya kena kanker. Dan dokter itu, kebetulan dokter ahli kanker bilang, Bu, nanti anak ibu bisa kena. Sebaiknya anak ibu harus disuntik A, suntik B untuk menghindari supaya anak ibu nanti nggak kena di kemudian hari. Jadi ada pencegahannya, ya. Tetapi kalau ibu tidak mau, ya, karena di Jakarta waktu itu mahal ya, suntikan dan sebagainya, ibu bisa mempunyai pola hidup yang sehat terhadap anak ibu. Gitu. Dan berarti memang bisa ditangani. Iya, bisa ditangani bisa, dan itu ada juga keturunan ya Pak. Ditangani dan dicegah dengan pola hidup yang sehat ya, dengan gaya hidup yang sehat ya, dengan nutrisi yang baik, dengan olahraga, dengan menghindari stres ya Pak. Baik.
Dan sahabat YJK, silakan saja, saya masih tunggu komentar dan pertanyaan Anda di Facebook kami, Instagram maupun YouTube kami. Dan kembali kami informasikan buku-buku yang bisa Anda dapatkan dari seri pergumulan, dan kali ini kita masih bicara bagaimana berdamai dengan kanker ya, atau cancer ya. Dan bagaimana sebenarnya kita menjaga kesehatan tubuh kita, di antaranya adalah dengan gaya hidup sehat. Ada satu buku yang menarik yang bisa sahabat YJK juga bisa dapatkan, Diabetes Masih Bisa Dikalahkan. Ini bukunya menarik ya, buat Anda, mungkin ada anggota keluarga yang menderita diabetes, ini bisa menjadi buku panduan atau referensi yang bisa Anda baca ya. Dan juga ada menarik sekali, ini ada buku Extraordinary Life, kisah-kisah inspirasional untuk hidup maksimal. Nah, ini menarik nih ya, buat jadi inspirasi Anda ya. Dan juga 111 Extraordinary Stories, kisah-kisah luar biasa yang akan mengubah hidup Anda. Wow, ini menarik juga ya. Itu nanti ya Pak, Ya. yang jadi berkat ya Pak ya. Baik. Dan dari yayasan kita juga ada katalog yang bisa didapat dari yayasan kita, Berdamai dengan Kanker. Ya, ini juga bisa sahabat YJK dapatkan Iya. jika sahabat YJK datang berkunjung ke bookstore kami ya. Ini bisa sahabat YJK dapatkan di sini ya. Atau bisa mengirimkan alamatnya ke kita ya Pak ya. Ya. Kita akan berikan secara gratis dan cuma-cuma katalog Berdamai dengan Kanker. Ya, langsung saja Anda bisa hubungi telepon kami juga ya, melalui kantor kami di 021 296 88445 ya, 021 296 88445 ya. Atau juga bisa hubungi WhatsApp kami di 0853 1056 8008 ya. Baik. Dan juga ada satu buku yang menarik nih tentang doa. Doa ini juga punya peranan penting dalam kehidupan kita ya. Iya. Apabila Anda mengalami pergumulan hidup atau apapun, Tuhan akan selalu mendengar doa-doa kita ya Bu ya. Amin. Ya, betul Pak. Ini buku menarik dari Philip Yancey ya. Bisakah bisakah membuat perubahan? Pastinya bisa. Pastinya bisa. Bisa. Ibu Bella sudah Mengalami ya. Ya, jadi dengan doa itu kita mengalami banyak perubahan. Iya. Ini buku inspirasional sekali buat sahabat YJK dapatkan ya. Iya. Dan ada satu buku yang menarik juga, 96 Nutrisi Kehidupan ini untuk menggapai kebahagiaan. Jadi itu nutrisinya bukan hanya makanan tetapi Iya. batin ya Pak ya. Benar. Lahir ya. Dan bagaimana sebenarnya untuk menjadi lebih muda 20 tahun? Wah, ini menarik juga nih. Dengan hidup sehat ya Pak ya. Dengan hidup sehat pastinya ya. Iya, betul Pak. Banyak buku-buku menarik dan juga buku-buku seri pergumulan yang bisa sahabat YJK dapatkan di YJK Bookstore, Jalan Sunan Sedayu, Rawamangun. Ya. Baik Bu Bella mungkin punya tips bagaimana kita menghadapi pergumulan hidup. Oke. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan hidup, yang harus kita lakukan adalah kita harus pasrah dan berdoa ya. Iya. Bahwasanya Tuhan adalah yang empunya segala-galanya. Tuhan yang berkuasa atas setiap problema kita, setiap permasalahan kita, dan Tuhan kita adalah lebih kuat atau lebih besar dari permasalahan kita. Jadi jangan menganggap permasalahan kita adalah akhir dari segala-galanya atau adalah suatu permasalahan yang luar biasa yang tidak bisa terkalahkan, atau bahkan orang lain pun tidak mempunyai masalah seberat kita. Tetapi yang perlu kita ingat bahwasanya permasalahan itu akan bisa kita lalui ketika kita beriman. Kita mempunyai iman dan kita berpegang teguh pada janji Tuhan bahwasanya Dia tidak akan pernah meninggalkan perbuatan baiknya di dalam hidup kita. Ya, Pak.
Baik, ada satu pertanyaan tertinggal nih Bu. Iya Pak, silakan. Menurut Ibu kalau kita mengalami penyakit itu, sakit penyakit ya atau pergumulan apalah ya mungkin membebani hidup kita, apakah itu sebuah aib atau dosa sih? Kalau dosa menurut saya iya Pak, pastinya kita dosa ya. Ketika kita mengalami pergumulan hidup kita selalu refleksi ya, seperti Bapak bilang kontemplasi ya. Banyak sekali pergumulan hidup kita yang selalu kita sejajarkan dengan dosa ya. Tetapi walaupun penghukuman atau penghakiman itu bukan hakikat ya. Ketika kita menganggap diri kita bersih, suci, murni, tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda ya. Tapi yang menghakimi kita bukan kita ya, tetapi Tuhan Allah sendiri. Jadi ya bukan manusia. Jadi memang dosa itu adalah bagian dari hidup kita ya. Ketika kita sedang duduk dan membuat hati kita tidak suka atau tidak sejahtera dengan orang lain saja pun kita sudah berdosa ya. Dan ketika kita berpikir bahwa orang lain itu tidak lebih baik dari kita, itu pun kita berdosa. Ataupun kita berpikir orang lain itu menjadi saingan dalam hidup kita, kita juga sudah berdosa. Jadi akhirnya kalau kita bisa simpulkan hanya darah Tuhan Yesus saja yang bisa memulihkan kita dari seluruh beban-beban hidup kita. Jadi pada dasarnya semua adalah dosa ya Pak ya. Jadi yang harus kita kembalikan lagi, apakah dengan dosa-dosa yang Tuhan Yesus sudah pulihkan itu mengubah kehidupan kita? Ada istilahnya titik balik buat kehidupan kita. Ketika kita sudah sembuh dari kanker, ketika kita sudah menjadi berkat bagi orang lain, gitu. Adakah perubahan yang bisa orang lain rasakan ya? Jadi saya kembalikan lagi kepada cancer survival di Jakarta atau di seluruh Indonesia ya. Jangan pernah lelah untuk menyerah ya. Selalu katakan bahwasanya Tuhan itu baik dan bahwasanya perbuatan baik Tuhan itu tidak pernah hilang dari hidup kita ya, tidak pernah lekang ya, selalu ada, dan Tuhan itu mempunyai masa depan yang baik buat kita ya. Jangan menyerah, selalu positive thinking ya, bahwasanya yang terbaik Tuhan berikan. Dan ketika para penderita kanker, survival cancer, mengatakan pada diri sendiri bahwasanya saya bisa, saya akan sembuh ya, mempunyai positive thinking, Tuhan akan memberikan kesembuhan itu. Karena kesembuhan itu tidak akan diperoleh dari siapapun juga kecuali dari diri kita sendiri. Jadi hidup kita ini, diri kita sendiri yang mempunyai semangat Pak, mempunyai spirit untuk hidup sehat. Kalau suami kita, anak kita, saudara, ibu, bapak, handai tolan itu hanya mendukung. Tetapi kesembuhan itu dari diri kita sendiri. Kita yang mempunyai spirit untuk sembuh. Oh iya, saya pasti bisa sembuh. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan buat kita. Amin. Ya. Jadi harus dari diri kita sendiri Pak. Baik. Ya. Terima kasih Bu Bella. Terima kasih Pak. Untuk kesaksian yang sudah disampaikan. Ya, Pak. Mudah-mudahan kita juga bisa mengambil kesimpulan yang baik pastinya. Dan satu hal yang menarik tadi dikatakan Bu Bella, jangan menyerah. Tuhan itu baik dan akan selalu baik buat Anda ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan topik-topik yang menarik. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Shalom.